Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara kita masuk ke pikiran bawah sadar. Anda pernah mendengar kata hipnosis? Ya, betul. Jadi hipnosis atau the art of mind adalah bagaimana kita masuk ke pikiran bawah sadar. Di bab yang kemarin telah kita bahas bahwa otak kita bekerja pada ring-ring frekuensi tertentu. Jadi ada frekuensi beta, ada frekuensi alfa, ada beta, dan delta. Jadi hipnosis adalah bagaimana kita menurunkan frekuensi gelombang otak kita ke alfa atau theta. Jadi pada kesehari-harian seperti sekarang ini kita berada pada gelombang otak beta. Nah, jadi untuk masuk ke bawah sadar adalah bagaimana kita menurunkan frekuensi otak kita ke alfa dan theta. Atau bagaimana cara menerobos RAS atau Reticular Activating System atau disebut juga dengan filter mental. Jadi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu pada sebuah garis yang namanya adalah critical area atau Reticular Activating System. Jadi bagaimana kita bisa menerobos RAS ini sehingga bisa masuk ke area bawah sadar. Ada beberapa cara yang dipakai. Biasanya yang pertama dengan musik atau audio, yang kedua dengan relaksasi, yang ketiga dengan repetisi atau pengulangan, yang keempat dengan kejutan, dibuat kaget gitu ya, yang kelima dibuat bingung atau dibuat overload otak kita, yang keenam dengan harapan atau pesona, yang ketujuh dengan figur otoritas. Nah, kondisi ketika masuk pikiran bawah sadar disebut dengan trance. Ada beberapa level, ada light trance, medium trance, dan deep trance. Ciri-ciri seseorang yang mengalami kondisi trance, yang pertama adalah nafasnya melambat dan masuk ke area perut. Yang kedua, detak jantung melemah. Kemudian denyut nadi juga melemah. Yang berikutnya adalah suara terbata-bata dan pelan. Kemudian wajah lebih tenang. Nah, kondisi ketika trance biasanya terasa ngantuk tapi tetap sadar, kemudian nyaman dan sangat sugestif. Artinya menerima saran tanpa kritik. Kondisi ini dipakai untuk hipnoterapi. Jadi hipnoterapi adalah menggunakan hipnosis untuk terapi, yaitu memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk membantu mengatasi permasalahan emosi. Contohnya untuk fobia, untuk insomnia, untuk kecemasan, dan lain-lain. Dengan cara memanage emosi dan persepsi negatif, entah itu dendam, entah itu marah, entah itu sedih, sakit hati, atau yang lainnya. Nah, kata kunci yang dipakai adalah yang pertama adalah bayangkan. Ini berfungsi untuk meluding file yang ada di pikiran bawah sadar. Yang kedua, kata kuncinya adalah rasakan. Ini untuk running, untuk eksekusi, sehingga otak akan memerintah tubuh bekerja. Jadi saya ulangi, kata kunci yang dipakai di dalam hipnoterapi yang pertama adalah bayangkan. Ini untuk meluding file yang ada di pikiran bawah sadar. Yang kedua, rasakan. Ini untuk running atau untuk eksekusi, sehingga otak akan bekerja untuk memerintah tubuh. Selanjutnya kita akan latihan
untuk menurunkan frekuensi otak kita dari beta ke alfa dengan bantuan audio. Oke.